Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Wasahbihi ajmain. wa zawjatihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan ya. Seperti yang sudah disebutkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Jadi yang utama mukjizat yang diberikan kepada Muhammad. Maka kita mempelajari Al-Quran. Di surat akhir surat daripada surat Qaf, surat berapa itu? Surat 50 mungkin ya. Di situ disebutkan fazakir. Fazakir bil Qur'ani mayakhafu wa'idi. Ingatkanlah Muhammad dengan Al-Quran terhadap orang yang takut dengan wa'idi. Dalam Quran itu ada dua, itu wa'dun dan wa'id. Jadi wa'dun, wa'id. Nah, kalau wa'id adalah janji, ancaman yang jelek. Itulah neraka. Kalau wa'dun, itu janji yang baik. Jadi wa'id namanya. Kalian pernah mendengar wa'id? Halo, Le? Pak. Jadi wa'id itu wa'dun bagus, janji Allah. Kalau wa'id jelek. Jadi diingatkan kepada Nabi Muhammad, waskur, fazakir, bukan waskur. Ya, fazakir. Ingatkan Muhammad bil Quran, dengan Al-Quran, mayakhafu wa'idi. Coba pahami ayat itu dulu. Fazakir, wazakir apa zakir, pokoknya itu pangkalnya. Zakir bil Quran mayakhafu wa'idi. Man itu jadi gunonya tuh, gunonya. Ambil ulang balik. Zakir bil Quran mayakhafu wa'idi. Man itu jadi gunonya. Iko menangat talingo, nah ada tulisan lain. Putih-putih. Fa'il. Ah? Fa'il. Ya, ulang balik. Zakir bil Qur'ani mayakhafu wa'idi. Apa tuh? Man. Menjadi maf'ul. Maf'ul bih. Ya. Maf'ul bih, itu. Ya. Ingatlah. Jadi Al-Quran kok mula kini kan berlatih melihat tulisan baru kita paham susunan. Nanti lama-lama didengarkan lagi, nanti diusahakan mendengarkan ayat, diputar ayat itu dan mencari teknologi, diputarkan ayat seayat, di stop, dengar dia apa ibu-ibu, fiilnya apa kok, itulah la kelas la agak meningkat sedikit. Kalau kini tulisannya baru. Sekarang kita lanjutkan ayat 130. 130. 131 lah ya. Ya. Putih-putih. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Coba lanjut, sekarang langsung saja praktiknya dulu. Ibu Didi dulu, uraikan sadonya dulu Ibu Didi. Tunggu Pak, kan 31 kan Pak ya? Ya. Lainnya di saya. Enggak coba. Al-Baqarah 131 kan Pak? Iya. Enggak sekolah. Itu sudah. Itu sih. Iya, entah kok ambo salah tulis.
Saya nampak di Quran. Baik, betul Baik, Pak. Pak. Kita baca. Betul 131. Betul, Pak. Oh, di Quran Ibu enggak? Iya. Namun surah Oh, lain enggak? jadi Pak. Baik, Silakan baik Bu. Pak. Ya. Menguraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ya. Itu ya Pak. Nah, iz itu isim isyarat. Uraikan dulu apanya? Uraikan bentuk-bentuk kata, perkataan apa itu kalau apa jabatannya. Jadi supaya memudahkan menerjemah, memahami gitu. Silakan. Iz itu isim isyarat. Qala fi'il madi. Fa'ilnya wa. Lahu Terus maf'ulnya. Lahu maf'ulnya. Iz qala jadi guruku takut juga. Iz qala lahu rabbuhu. Oh, ini sampai situ mah. Harus sampai ke belakang. Iya, iya. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Sampai itu aja dulu ya, Pak. Enggak taruh sampai tamat. Sampai diterjemahkan Ibu, sampai lagi maksud supaya rajin membaca Quran. Oh, iya. Adik, Jadi itu isim isyarat ya, Pak. Qala fi'il madi. Ini yang bupa biasa loh. Qala fi'il madi. Fa'ilnya rabbuhu. Lahu maf'ulnya. Aslim. Aslim itu fi'il amar. Fi'il amar. Berapa yang sedikit? Taruh. Dan dibantu-bantu yo, Pak biasa. Aslim itu fi'il amar, Pak. Terdiri dari 4 kata tuh. Aslama. Aslama, aslimu. Jadi amarnya aslim. Cara membuat fi'il amarnya dibuang mudaraannya, bisa dibaca dan dilihat belakangnya dimatikan. Itu banyak. Qala fi'il madi. Qala fi'il madi. Yang besar. Aslam tu apa namanya? Aslam tu berserah diri. Aslam tu fil madi ya, Pak. Ya, terus Fa'ilnya begini. Fa'ilnya ana. Terus Fa'ilnya ana. Aslam tu itu. Li huruf jar, Robi yang dijarkan, al-alamin. Al-alamin mengikuti Robi. Sebagai hal itu ya, Pak. Al-alamin. Terus Di Rabbil alamin. Di huruf jar, Robi yang dijarkan, alamin, halnya keadaannya. Lalu terjemahkan. Terjemahnya ketika menurut kata ya, menurut kata. Is itu ketika. Qala telah berkata. Lahu jar majrur. Rabbu. Jangan jar majrur, terjemahnya lagi. Oh, terjemahnya. Ketika telah berkata Tuhannya baginya. Menurut letak tek, jangan lompat-lompat. Ketika telah berkata baginya Tuhannya, aslim, berserah dirilah kamu. Dan telah berkata pula dianya, aku telah berserah diri kepada Tuhan seluruh alam.
itulah ya, sampai situ dulu. Itu memakan waktu sekian menit. Maksud saya begini, kalau sudah terasa nanti begitu, membaca Quran sendiri awaknya, tidak suruh-suruhnya membaca Quran seorang. Dengan mengerti cara-caranya itu ya. Nanti soal betulnya nantilah. Kini Ibu Sabrina lah, silakan Bu, ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Idh qala. Idh ketika. Adalah Nanti terjemah. Zorof. Ya. Zorof zaman. Qala fi'il madi. Fa'il qala fi'il madi. Lahu jar majrur. Rabbu fa'il dari kola, hu adalah mudhaf ilaih, Rabb menerangkan Rabb. Aslim fi'il amar. Terus? Kola aslamtu. Kola adalah fi'il madi. Fa'ilnya huwa. Aslamtu fi'il madi, fa'ilnya ana. Li rabbi, li huruf jar, rabbi jar majrur, al alamina, mudhaf ilaih untuk rabbi. Terjemahkan. Qala ketika Berkata, ya? telah berkata. Ya, ketika qala telah berkata, lahu baginya Ibrahim, Rabbu Tuhannya, Rabbuhu Tuhannya Ibrahim. Aslim, berserah dirilah. Qala aslamtu, qala telah berkata dianya Ibrahim, aslamtu, aku telah berserah diri. Telah berserah diri aku li Rabbi, kepada Tuhanku, al-alamina, seluruh alam. Begitu. Nantilah terakhir disuruh apa yang sebenarnya perlu inti dicari. Lah berdua tu Pak Bek lah. Silakan Pak Bek. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Id huruf syarat ya. Syarat. Qala fil madi. Fa'ilnya huwa. Lahu jar majrur. Rabbuhu maf'ul. Aslim fil amar. Qala jawab syarat. Itulah. Kalau berkata dia aslamtu fil mudhari. Li rabbi jar majrur al alamina maf'ul bih. Ketika telah berkata kepadanya Tuhannya, aslim, berserah dirilah engkau. Qala menjawab dia, aslamtu, aku berserah diri. Li rabbil alamin, kepada Rabbnya seluruh alam. Ya, lah. Kalau Pak Teno aja kan itu yang bagus. Kata Pak Teno sendiri. Bagus ya. Bagus aduh. Bagus. Pak Tommy lah, Pak Tommy. Silakan Pak Tommy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Iz huruf jar zaman, qala fi'il madi tersembunyi wa, lahu la huruf jar, hu yang dijarkan, rabbuhu Rabbu sebagai fa'il dari qala, hu mudhafun ilaih, aslim fi'il amar. Qala aslamtu li rabbil alamin. Qala fi'il madi tersembunyi huwa, aslamtu fi'il madi, fa'ilnya anta.
li Rabbi, li huruf jar, Rabbi jar majrur. Al-alamina mudhafun ilaih. Ketika telah berkata dia kepada Ibrahim, Tuhannya Ibrahim, berserah dirilah. Qala aslamtu li rabbil alamin. Telah berkata Ibrahim dan berserah diri dan berserah diri, aku telah berserah diri kepada Tuhannya Ibrahim. Udah? Udah, Tuhannya semesta alam. Ah, bagus. Sekarang Pak Edi masih ada, Pak Edi? Ada lagi. Nah, sudah ya, Pak Edi ada permisi tadi. Nah, sekarang diulangi lagi ya. Tadi is ya. Ada yang mengatakan tadi huruf syarat, ada yang mengatakan zarab. Mana yang betul? Sorof. Ya. Jadi saya mengatakan tadi huruf syarat, bukan huruf syarat dia. Kalau syarat itu in atau iza. Kalau is dia adalah zorab. Ya, Itu sorof. menunjukkan zorabnya Waktu. saat itu zorab zaman ya. Zaman. Nah, zorab zaman. Lalu kalau ada dia zorab, pasti ada di belakang mazrub namanya, yang di lingkungnya. Yang lingkungnya mana tadi tidak disebutkan. Kan kalau jar majrur, kalau zorab mazrub. Berarti ada yang dia apanya? Yang mazrubnya mana? Qala lahu rabbuhu. Ya. Jadi jumlah yang di belakangnya, Rabbuhu aslim. ya jumlah yang di belakangnya itu semuanya itulah Jadi menjadi mazrubnya. Mulai qala lahu rabbu aslim, qala aslamtu rabbil alamin, semuanya itu dikumpul menjadi mazrub dari is. Dari it. Tapi dalam jumlah aja. Biasanya kan kalau yang mazrub itu kan baris bawah. Jadi jumlahnya itu dikumpul menjadi baris bawah. Itu tadi ya. Ya. Itu yang is. Qala. Ya. Setelah itu baru qala lagi. Qala ini bentuk apa tadi? Fi'il madi. Fi'il madi. Cuma ada sebagian mengatakan kalau qala fi'il madi mesti dicari fa'ilnya dulu. Ya. Jadi mesti cari fa'ilnya. Nanti diuraikan lahu. Cari fa'il qala ini dulu. Mana fa'il qala? Rabbu. Jadi fa'ilnya atau pelaku qala ini rabbuhu. Ya. Ya. Ya, rabbuhu ini. Cuma dia terdiri dua kata. Ini perlu diuraikan. Ini fa'ilnya rabbuhu. Tadi penguraiannya sudah bagus, sudah betul. Bagaimana penguraiannya fa'ilnya nih? Rabbu sama hu. Iya. Ya, terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Cuma mudhafun ilaihnya itu dhamir. Biasanya mudhafun ilaih itu kan kata benda. Sama itu. Atau kepunyaan. Jadi rabbu itulah fa'il daripada qala. Ya. Jadi fa'ilnya nggak ada yang tersembunyi itu. Enggak. Jadi fa'ilnya itu kalau ada pertanyaan lagi misalnya, kenapa ini baris rabbu ini kok baris depan ya? Karena fa'il. Nah, fa'il undang-undang mengatakan kalau fa'il itu mesti baris depan marfu namanya. Ya. Situ tadi. Baru dijemput lagi ke belakang lahu. Ya, lahu. Lahu dia menjadi jar Majrur. Jar majrur. Jar majrur ini ya bisa sebenarnya dia bisa jadi maf'ul tapi ghairu sharih. Sama dengan aslim itu. Jadi
mau dicari lagi misalnya jar majrur. Setiap qala itu ada di belakangnya mana makalahnya, mana qal makalnya. Oh, maka. Qal makalnya mana? Al-Maqal. Apa yang dikatakan oleh Aslim. Rabb? Aslim. Aslim. Oh, Aslim. Aslim saja. aslim. Iya, itu aja. Aslim. Iya. Berserah diri. Kalau dikasih tanda kutip kan dikasih tanda kutip. Jadi isqala lahu aslim. Isqala lahu rabbuhu aslim. Aslim. Maza qala rabbuhu li Ibrahim. Ibrahim Aslim. qala aslim. Baru Ibrahim, oh, ya, aslim ini tadi sudah betul semuanya. Aslim bentuk apa aslim? fi'il amar. Bentuk fi'il amar. Ibu Didi tadi menguraikan bisa di aslinya nggak apa-apa. Ini aslinya 4 huruf. Aslama, mudhari'nya yu aslimu. Terus masdarnya islaman. Kalau fi'il amarnya itu aslim. Itu betul. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya Anta. anta. Ya, tersembunyi anta. Tersembunyi. Jadi asal menguraikan fi'il, mesti dicari dulu mana fa'il. Asal menguraikan mubtada, mesti dicari mana khabar. Khabar. Sebutkan kalau misalnya kita mengatakan maf'ul dari mana, kalau fa'il dari mana. Itu tujuannya, maksudnya supaya bapak-bapak atau kita sama-sama rajin membaca Al-Quran. Orang yang nggak rajin baca Quran kan itu sebabnya itu. Dia nggak ngerti susunannya. Jadi itu penyebabnya itu. Makanya bagi generasi kita kalau nggak begitu ngerti susunannya, paling motivasi berpahala gitu-gitu aja. Itu kan jarang juga. Tapi kalau sudah mengerti susunan, baru jadi bahan kajian dia. Jadi aslim, fi'ilnya ada, fa'ilnya adalah aslim anta ya. Ya. Terus lagi. Lalu qala bentuk apa tadi? Fi'il madi. Tuh, sudah betul. Cuma dijelaskan kalau ini fi'il madi, mana fa'ilnya begitu. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya tersembunyi. Huwa. Tersembunyi huwa. Lalu disebutkan huwa itu dikembalikan kemana? Ibrahim. Ibrahim. Iya, Ibrahim. Terus lalu aslam itu bentuk apa pula? Fi'il madi. Fi'il madi. Itu betul semua tadi. Mana fa'ilnya? Ana. Ibrahim. Ana. Ya, ana maksudnya itu adalah Ibrahim. Lalu apa makalah atau kal makal dari qala? Mana? Aslam tu bersaksi. Aslam tu li rabbil alamin. Itu semuanya. Aslam tu loh. Ya, Itulah yang dikatakan Ibrahim. alamin. Kalau yang di atas tadi aslam saja. Aslim. Aslim. Itu qala dari Rabb. Kan kalau sudah kita mengerti begitu susunan, baru tertarik ya. Jadi itu qal maqal dari qala yang kedua. Lalu li rabbi, bagaimana uraiannya tadi? jar majrur. Jar majrur. Jadi yang dua-duanya jar majrur. Kalau mau dirikan satu-satu, li adalah fujar. Rabbi jar majrur. Bukan jar majrur. Kalau jar majrur keduanya. Oh, majrur. Majrur. Kalau rabbi itu majrur. Ya, li harfu jar. Ya, terus rabbi majrur. Ya, bilam. Kalau zarab majrur. Lalu al-alamin. Jadi apa? Mudhafun ilaih. Iya, mudhafun ilaih. Biasanya mudhafun ilaih itu baris bawah. Ini kok enggak baris bawah? Itu enggak ada yang menguraikan. Silakan. Jamak. Coba siapa bisa menguraikan? Rabbil alamin. Mudhafun ilaih majrur bil ya li'annahu jam'u mudzakkar salim. Ya, jadi dia mudhafun ilaih karena dia jamak laki-laki. Apa tandanya jamak laki-laki? Ya. Ya. Ya, kan ini sekarang ya. Sebelumnya waktu dia marfu apa?
Wow Wow dan dengan nun. Wow Ah, dengan nun. wow ya, wow dan nun. Lalu karena waktu dia menjadi mudhaf ilaih dia baris bawah. Kalau jamak itu maka diganti wow-nya menjadi Ya. ya. Membedakan antara dua, bagaimana caranya kalau membedakan? dua sebelum ya-nya Alif. fathah. Kalau Bagaimana jamak membacanya? sebelumnya kasroh. Coba membacanya. Alamaini. Alamaini. Alamina. Alamaini. Ya, alamaini. Itu kalau dua. Alamin. Ya. Alamaini. Dan alamina kalau banyak. Mina banyak. Gitu ya. Iya, Pak. Jadi kalau sudah bisa kita mengerti begini, baru kalau menerjemahkan perkata bagaimana? Coba. Ketika atau di saat. Allah. Di saat telah berkata. Terus Padanya. baginya atau padanya Ibrahim. Tuhan Siapa yang Robnya berkata? Begitu caranya. Siapa yang berkata baginya Ibrahim? Tuhannya Ibrahim. Tuhannya Ibrahim. Lalu apa kata Tuhan Ibrahim kepada Ibrahim? Aslim. Tunduklah engkau Ibrahim. Terus qala Ibrahim berkata. Ibrahim menjawab Ibrahim. Ya, menjawab Ibrahim. Apa jawab Ibrahim? Aslamtu. Telah berserah diri aku. Ya, telah berserah diri aku, Islam aku bagi Allah Tuhanku. Bagi Tuhan semesta alam. Jadi nggak ada akunya di situ. Jadi tunduk aku bagi Rabbil Alamin. Semesta alam. Iya. Nah, kan sudah kita baca begitu. Lalu coba kita putar kepala. Apa kira-kira inti yang penting di sini 131 kalau kita baca ini? Ibrahim disuruh. Ibrahim dulu? Pikirkan dulu. Ya, itu mengkoraji nak baca Quran kajiannya. Tapi kalau nggak ngerti susunan bahasa, malas baca Quran. Kepatuhan Nabi Ibrahim. Kepatuhan Nabi Ibrahim. Enggak, yang itu kan sudah cerita Ibrahim. Nan kaji nan perlu wak paci itu. Kan saya sebutkan Al-Quran itu mukjizat terbesar kepada Nabi Muhammad. Lalu kita membacanya supaya ada pula kekuatan hidup, mengerti kita, teratur jadinya. Orang yang nggak menurut Al-Quran kan nggak teratur hidupnya. Walaupun bagaimana peraturan cara hidup dibuatnya, pasti nggak ngerti. Tapi kalau menurut Al-Quran, pas. Apa kira-kira? Silakan. Berserah diri. Berserah diri. Pak Bet bilang berserah diri. Bagaimana itu? Uriannya, coba. Patuh menjalankan. Maksudnya ya, yang pertama taat dengan apa yang diperintahkan dan dilarang, dan kemudian menerima dengan apa ketentuan-ketentuan yang datang dari Allah. Tuh, kan itu mulai mengambangkan tuh. Sekarang tanya ke diri awak, maukah menerima apa yang diberikan oleh Allah? Kadang protesnya baru. Kadang-kadang protesnya juga aku baru. Proses. Ya. Protes. Itu jadi itu maksudnya begitu kita mencari mencari maksud dari Al-Quran itu supaya ada kekuatan. Itu pendapat Pak Bet. Yang lain 3 orang lagi atau 4 orang lagi, siapa? Silakan. Apa sih sebenarnya yang inti daripada 131 ini? Kalau Ibrahim lah lewat cuma aja dipersoalkan Ibrahim lah. Dan awak perlu lah. Tadi Pak Bet lah mulai digambarkannya seketik. Aduh kata-katanya. Coba apa tadi Pak Bet ulang? Menerima tentang ketentuan takdir yang datang dari Allah. Tuh bisa kalau yang lain-lain enggak. Jadi diuraikan dulu. Coba Aslim coba uraikan dari segi bahasa dulu. Silakan. Aslim tu li Rabbil Alamin. Iya, dari segi bahasanya bagaimana itu?
Berserah dirilah kamu kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Ya, itu kan masih normatif, masih di langit itu. Coba Ikhlas. coba dikupas sehingga kita nggak bisa mengelak, pasti diterima. Gimana? Wahai Ibrahim, tunduklah engkau. Tidak ada PAK, karena tidak ada satupun yang bisa berkuasa selain daripada aku. Nah, itu kan Ibrahim cerita nagawa le Pak Bet. Wah. Ibrahim panjang itu cerita. Ya, Tapi Ibrahim awak kapan Ibrahim- di inti? Nah, silakan. Ibrahim telah melihat beberapa contoh Itu cerita-ceritanya, itu cerita-cerita. Ikut dan dia awak pakai itu. Ikhlas Jadi- menerima takdir Allah. Itu kan pada itu. Misalnya ikhlas menerima takdir. Ya, itu masih kurang dikupas lagi. Silakan, Masih bisa hampir-hampir. Coba dibahas dulu dari bentuk kata dulu. Dari ini kan intinya memang Islam itu. Ya. Coba siapa bisa? Jadi membaca Quran, kok enggak baca Quran berapa halo, itu kelas 1 baru mainnya tuh. Enggak akan naik kelas kalau begitu dong. Awak membaca Quran kok bukan bim salah bim. Mesti dipikirkan dalam-dalam. Itu makanya kekuatannya ada. Apa itu? Silakan. Kita bahas dulu. Kalau aslama apa artinya? Selamat, telah selamat. berserah diri. Ya. Kalau selama itu salima. Menyerahkan diri. Menyerahkan. Ya, atau Astaga. menyerahkan atau menundukkan. Menundukkan. Nah, apa lagi? Sehingga kalau masdar dari aslama itu apa? Coba. Aslama. Aslama. Islam. Tasliman. Selamat. Tasliman. Islam. Kalau tasliman itu salama. Selamat. Oh. Aman. Kalau tasliman salama yusallimu salim jadi bil amarnya. Aslama yu'aslimu. Ya, aslama Aslama yu'aslimu. Selamat. Aslim. Islaman. Islam. Ya, Islam. apa maksud? Islam. Ya, Islam. Islaman, dia kan? Islaman. Itu bahan bakunya Islaman. Islaman. Jadi kalau aslama menyerah, terus kalau Islaman apa jadinya? Ketundukan, penyerahan. Ya, ketundukan atau penyerahan. Ya. Itu akhirnya bisa menjadi dinul Islam. Menjadi peraturan penyerahan. Kan gitu. Islam. Ini yang disuruh oleh Allah Ibrahim mau menerima. Dia mengatakan aslamtu li rabbil alamin. Nah, yang perlu diketahui juga ini rabbil alamin. Jadi coba untuk lebih logikanya lagi coba. Bisa enggak? Siapa bisa? Itu makanya kalau saya perhatikan ya, untuk mendalami Al-Quran ini, itu yang kurang baru. Jangankan di Indonesia, di dunia pun kurang. Saya kan rajin juga mengikuti YouTube. Uren itu bukan saya mengatakan saya sudah hebat, enggak begitu puas kita. Padahal ada ayat lain sebenarnya menjelaskan. Saya bisa. Ada di dalam Al-Quran ini namanya karha, tau'a. Ya. Dalam keadaan terpaksa Dan ikhlas. Ya. Coba hubungkan. Kita hidup ini bagaimana sebenarnya? Suka tidak suka mesti sebenarnya tunduk, tidak ada jalan lain. Coba susun bahasanya supaya logikanya bisa diterima. Jadi mau tunduk engkau, mau tidak engkau, yang engkau tetap di bawah kekuasaanku. Terus putus ya Pak Aku. Ya, lampir-lampir itu. Coba yang lain coba. coba susun Pak Bet. Jadi sehingga statement pernyataan itu tidak bisa dibantah orang. Kan ikut cerita mukjizat. Ikut kisah ini disampaikan ke Nabi Muhammad gitu. Kini awak baca. Cuma karena umat Muslim nggak mau mengembangkan, bacanya sudah itu pahala sekian, itu panjang. Itu namanya belajar orang awam. Kalau belajar orang yang
cerdas bukan begitu. Tadi sudah mulai. Jadi Bapak-bapak begini. Coba alami dalam hidup ini. Akhirnya kita ini lumpuh apa enggak? Iya. Ya. Lumpuh. Nah, Tidak berdaya. enggak berdaya. Biarpun Berdaya. presiden, biarpun orang yang hebat, lumpuh ke saudara. Lalu kalau timbul pertanyaan, kalau memang kita ini aksinya bertekuk lutut juga, apakah itu apakah menurut memang natural, sunnatul alam, atau memang ada yang mengatur? Nah, itu terserah lagi. Kenapa perlu bertekuk lutut? Pertama karena keadaan kita lihat dalam hidup ini. Jadi sehebat-hebat orang, akhirnya biarpun ilmunya tinggi, biarpun olahraganya hebat, biarpun segala dietnya hebat, akhirnya dia luntur juga. Nah, kalau begitu, tadi saya sebutkan dalam keadaan terpaksa atau taat. Suka. Ya, suka atau tidak. Karha wa ta'at. Nah, kalau begitu, bapak-bapak, ibu-ibu, kita mulai berfungsi akal pikiran sehat kita, mana sebaiknya daripada menerima kelumpuhan, daripada siap untuk menerima kelumpuhan. Siap menerima lumpuh. Siap menerima. Nah, jadi kalau siap menerima, berarti dari mulai kita balik berakal, sudah tunduk kepadanya. Nah, itu logikanya. Jadi karena sudah dilihat pun, dari ilmu pengetahuan pun, biarpun dokter sekali, ahli spesialis sekali, super spesialis pun, dia akan KO juga. Cuma sering orang mengelak, oh kan sudah hukum alam begitu. Di situ kekafiran, tertutup pikiran. Itu makanya Allah mengatakan kepada Ibrahim, aslim. Pengertiannya aslim di situ apa sebenarnya sih? Kemarin Pak Ben ada nyebut. Apa yang disuruh? Bukan itu kalau mengerjakan Patuhilah apa yang disuruh. Ya, sebenarnya itu kan masih apa? Sebenarnya itu coba bulatkan keyakinan bahwa memang kita kenal kepada Tuhan, tunduk kepada itu, tauhidnya itu. Jadi bulat ketundukan kita. Jadi ada orang insafnya kan setelah sakit. Mana yang bagus setelah sakit insafnya daripada belum pun sakit dia sudah tunduk. Sebelum sakit. Itu. Tapi bagus juga kalau sudah sakit tunduk itu kan lumayan juga daripada nggak tunduk-tunduk. Iya. Tapi yang paling hebat, mulai dia balik berakal, sudah diajarkan dia tunduk kepada Rabbil Alamin. Udah bagus. Pengertian tunduk sudah akidahnya, bukan menurut alam saja. Keyakinannya memang adalah karena Allah yang menciptakan seluruh alam. Itu makanya. Itu begitu Bapak-bapak. Itu makanya satu ayat pun kita baca baru tanya diri kita. Sekarang pertanyaannya, sudah senangkah kehidupan dalam berbagai model? Kan gitu. Apa kira-kira? Masih mendua. Masih mendua. Itu dia akui juga. Ada memang orang tunduk, saya lihat karena sudah terpaksa juga. Kalau dulu nggak tunduk dia, dan lumayan juga lah. Nah, itu makanya inti dari ayat 131 ini, betapa pentingnya mulai dari kita berakal, balik berakal, sudah ketundukan kepada Tuhan yang sebenarnya. Kenapa Ustadz pakai Tuhan sebenarnya? Karena orang sekarang, orang dulu pun begitu juga, meraba-raba Tuhan yang sebenarnya itu, mencari-cari. Sehingga banyak gambar. Kalau Tuhan sebenarnya kan tidak serupa apapun. Dia bukan alam. Dia tidak di atas, tidak dimakan bawah. Yang ada disebutkan dalam Al-Quran sangat dekat. Untuk menjabarkan sangat dekat ini pun sampai nanti Al-Halat mengatakan seperti bersatunya teh dengan air ketujuh. Itu kan teori-teorinya itu. Jadi kalau begitu kita harus belum pun tunduk. Yang pengertian tunduknya situ biarpun dari segi fisik, dari pemikiran, pokoknya tunduk kepada Tuhan yang sebenarnya. Itu yang disebut.
Ya, itu makanya saya lebih suka mendalami apapun yang dibaca itu harus tahu. Nah, makanya takbir, apa itu takbir? Kalau tahmid, apa itu tahmid? Kalau tasbih, apa itu tasbih? Kalau Rasulullah kan sederhana saja dia ngomong, enggak sampai di jalihan mana beko. Itu kan tergantung itu, maka nanti laha makasabat wa alaiha maktasabat. Sesuai menurut kemampuannya. Nah, itu makanya nanti kebahagiaan hidup orang adalah tergantung kepada kemampuan. Karena ada dalam ayat itu. Kalau sekiranya saya pikirkanlah ayat atau saya dengar dan saya pikirkanlah ayat-ayat ini, saya tidak menderita. Sekarang karena orang pikiran terfokus kepada keinginan nafsu. Itu makanya dia kesenangannya pun nanti sederhana. Ya, ada pertanyaan silakan 131. Jadi yang intinya di sini 2 kali. Aslim, Ibrahim menjawab aslam tu li rabbil alamin. Itu maka kalau Islam di umat Nabi Muhammad digambarkan berapa rukunnya? 5. 6. Itu dia. Kalau di Ibrahim nggak ada digambarkan 5. Cuma dia hanya bertauhid saja kepada Allah. Sehingga dites dia. Apa yang dikatakannya, coba sembelih anakmu. Kan karena dia mengatakan, saya betul tunduk. Mula-mula dia memang sebelum diangkat Rasul ya. Nah sekarang apa yang 5 itu? Pertama, Syahadat. Syahadat. Ya, pengakuan yang 2 itu dasar untuk membuat keselamatan hidup. Nah itu tandanya. Jadi bagaimana mengajak atau diri kita dan orang lain, keluarga, betul-betul pengakuannya apa itu? Asyhadu. Asyhadu apa artinya? Asyhadu. Aku bersaksi. Ya, bersaksi aku. Bersaksi aku. Ya, kalau aku bersaksi itu mubtada khabar Terjemahan. Iya, iya. Terjemahan. Jadi bersaksi aku itu bentuk apa? Fil Pengakuan. Pengakuan. Fiil apa itu? Fiil mudhari. Fiil mudhari. Iya, itu fiil Ya, mudhari. asyhadu. Ya, fiil mudhari. Iya. Ya, fiil mudhari. Yang Fiilnya ana. ana. Iya, fa'ilnya mana? Ana. Ana. Apa? Coba mulai bersaksinya kembali. Asyhadu. 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 La. Allah. Bersaksi aku. Baca Arabnya dulu. Telah bersaksi aku. Allah. La ilaha illallah. Ya, asyhadu Allah. Allah itu apa itu uraiannya? Anla. Bahwa. Tidak. An dulu. Ya. apa itu? An bahwa. Ya, artinya bahwa. Tapi apa itu? Jar. Ya, mana jar pula. An. Ya, an itu masdarnya itu huruf nasab. Kan ke bawah itu an. Tertulis di situ disebuahkan Allah. Allah itu kalau dibuka dia an dengan la. An dengan la ya Pak. Ya, kalau dibuka La. cuma membaca di tajwid dibaca Allah. La. Nah, jadi an berhuruf nasab la. Terus Ya. asyhadu Allah. Ilaha. Ilaha. Ilaha itu bentuk apa? Ilaha. Kata benda, kata kerja, huruf. Kata benda. Kata benda. Kenapa ilaha barisnya? Simlah. Sebagai maf'ul. Ya, isim dari la jinsiah itu. Kan la-nya la nafi jenis. Oh, Ya. ilaha. Jadi aslinya an la ilaha. Itu maka la nafi jenis yang dinafikannya seluruh jenis apapun. Itu maka di atas barisnya. Jadi an la ilaha. Jadi bahwa tidak ada ilah. Ilah. Itu pengakuan kita tuh. Tapi jangan mengaku lidah saja. Betul-betul sudah pengalaman. Saya tidak akan kagum, tidak akan mengidolakan, tidak akan segala-galanya. Itu ilah. Itu makanya untuk penundukan diri itu di masa Nabi Muhammad dipakai rukun 5. Jadi an la ilaha atau Allah ilaha illa. Kecuali apa?
illa Illallah. asyhadu an la ilaha Illallah. ya illallahu illallah Illallah. Illallahu. Illallah. ya illallahu. Jangan diallahi lagi. Illallahu. Apa? Ya. Dia menjadi khabar itu. Kabar. Oh. Jadi berarti ada disembunyikan sebelumnya tidak ada bahwa tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Gitu. Jadi hanya Allah saja. Jadi itu makanya pengakuan atau syahadat pengakuan itu sangat menentukan ketundukan. Kalau sekiranya muncul mengecek tapi melanggar, itu kan itu yang salah. Itu makanya disebutkan syahadaten itu sama seperti diibaratkan pondasi suatu bangunan. Saya lihat kemarin ada gambar gempa di Jepang itu begitu tinggi bangunannya, dia berbentuk goyang-goyang aja. Nggak runtuh, berarti kuat pondasinya dibuatnya. Nah sekarang, ini yang kita rasakan itu makanya kalau sudah membaca satu ayat, dalam sebenarnya ada hubungan satu sama lain. Tapi karena kita memang dipengaruhi oleh, sudahlah baca ini jadi pahala, habis di situ aja. Nggak bertambah tahun ke tahun, nggak ada ilmu. Jadi nggak ada perbaikan dalam hidup. Ya, jadi kalau begitu syahadat. Nah, terus sudah asyhadu alla ilaha illallah. Illallahu. Terus wa asyhadu Anna Muhammad. Di situ tidak Allah dipakai, wa asyhadu anna. Anna apa itu? Bahwa saya, bahwa aku. Bukan terjemah bahasa dulu. Kalau terjemah enggak kuat ya. Anna. Wa asyhadu anna. Ayo. Huruf nasab. Anna. Ya. Antamana. Iya, bukan Anna tambah. Anna bukan tambahan lagi, asli itu Anna. Ada teringat Anna dengan Inna. Ya, Anna menyambung di tengah. Ya. Mengambil. Dia kedua-duanya menjadi penegas. Ya, kan berarti aku mengaku bahwa sesungguhnya gitu. Karena untuk menjabarkan syahadat pertama itu mesti mengikut Muhammad. Jadi wa asyhadu anna. Apa bacanya? Muhammadan. Ya, kenapa ke atas barisnya? Muhammadan. Isim anna. Sebagai maf'ul. Ya, isim anna. Tapi Isim anna. Muhammadan. Memang jumlah seluruhnya bisa jadi maf'ul dari asyhadu. Tapi yang anna itu jelas. Anna. Jadi anna tentu ada pokok kalimat. Mana pokok kalimatnya? Nahnu. Muhammad. Anna. Tentu Muhammad itu pokok kalimatnya. Oh iya. Anna Muhammadan. Mana kabar dari Muhammadan? Rasulullah. Terus kasih baris. Anna Muhammadan. Rasulullah. Rasulu. Kenapa Rasulu dibaca? Rasulu. Khabar anna. Kabar. Kenapa Allahi dibaca? Mudhafun Nilai. Gitu. Kesaksian kedua ini, itu maksudnya bagaimana Anda bisa bahwa mengaku yang dikagumi, yang diidolakan, yang segala hanya Allah, kalau mengikuti bagaimana cara Muhammad. Menjelaskan cara Muhammad ini yang ada hadis banyak-banyak, ada segalanya itu yang diikuti. Itu yang mesti diseleksi pula. Ada hal yang nggak penting dipenting-pentingkan, ada yang penting tinggalkan, itu sering terjadi. Nah, jadi kalau begitu, ini salah satu ketundukan. Membuat orang betul-betul tunduk, pertama mengaku dia bahwa tidak ada ilah
tidak ada yang ilah tuh. Coba ilah tuh Ilah. masih hanya di seputar Tuhan, kata tambah bingung jadi. Sebenarnya ilah itu kalau didalami sesuatu yang diidolakan atau yang ditakuti, yang tersangkut-sangkut di dalam perasaan pikiran, itulah ilah. Itu makanya mudah saya menandai kalau kita sedang sakit, pikiran kita kepada atau perasaan kita kepada sakit, itulah ilah kita. Kalau sedang ngurus partai politik, pikiran ke politik aja, itu ilahnya. Kalau sedang kuliah, pikirannya bagaimana kuliah, itulah ilah. Jadi Maka, kalau sedang sakit nggak boleh mikirin sakit itu ya Pak. Jadi itu ilah kita jadi. ya, ingat selalu bahwa penyakit itu adalah datang dari Allah. Allah. Ya boleh diingat, tapi dia nomor sekian, jangan dia nomor 1. Ya tapi ingin ketundukan. Ya. Apa tunduk tasasa atau tunduk sebenarnya taat. Itu makanya memang dikatakan Allah kepada Ibrahim sederhana, tapi kalau didalami, inilah masa umat Muhammad yang Islaman semasa Nabi Muhammad dikumpulkanlah berdasarkan hadis itu 5. Pertama, syahadatain. Kan gitu. Jadi nggak apa-apa diulang-ulang. Pengakuan saya ini apakah sudah betul enggak? Diulang balik. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lain enggak duto dan gua, itu. Kalau yang ingin tunduk ya. Yang kedua apa lagi? Rukunnya. Apa tonggak-tonggak? Sholat. Mendirikan. Mendirikan sholat. Mendirikan namanya, bukan mengerjakan ya. Ya. Apa bedanya mengerjakan sama mendirikan? Kalau mendirikan tidak mengerjakan saja sampai ke perbuatannya. Setelah itu. Ya kalau karjo biasa itu. Kalau mengerjakan sekali, kalau mendirikan taruh. Ya, bisa. Bukan. Lagi Mendirikan. kalau mengerjakan bisa sembarangan aja. Iya. Kuskawanya. Ya, Kalau mendirikan terlihat dari akibat dari pekerjaan sholat itu yang telah dilakukan. Ya. Nah, kalau mendirikan kok dicari, kalau teleng tagak balik. Pagi taguk lemut betagak mah. Kalau mengerjakan sudahlah. Itu maka disebutkan bukan yaf'alus shalah tapi wa yuqimus shalah. Nah, sekarang itu makanya kalau orang mendirikan sholat itu ada azan hayya 'alal falah. Supaya tekanan ada. Apa arti hayya 'alal falah? Hayya. Dari kemenangan. Ya, sebelum cari kemenangan coba dicari aslinya supaya tambah padat, tambah hebat sholat kita. Falah itu artinya bertani. Bertani. Kalau bertani ditanam cie padi tumbuh para. Ditanam cie padi itu sudah itu tumbuh para. 7 tangkai, masing-masing tangkai 100. Ya. Kalau nan masing-masing nan jale di sawah lah, itu menurut ayat tuh. Kalau ditanam apa berat tuh? Cie itu jadi banyak. Kan serumpun. Banyak pun. Nan rumpun tuh buah loh. Jadi itu makanya jadinya sholat itu biasanya buahnya berlipat-lipat gando tuh kebaikannya. Kinilah sholat. Lah sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya lah sholat. Itu makanya tidak selama hidupnya. Kan begitu. Baru 131 dicari. Itu maksud daripada doa itu kan aslam tu kemada. Kalau Nabi Ibrahim aslam tu sederhana dia maksudnya akidah. Itu maka semasa Nabi Ibrahim disuruh menggunting kuku, mencukur bulu ketiak wajib karena orang dulu kumuh-kumuh. Kalau kita panjangnya kuku lebar sih, orang dulu baun. Gitu. Jadi aslamnya itu apa? Sekarang
rukun Islam itu 5, mendirikan sholat. Ingat itu ya, kalau la hayya alal falah keceknya, kalau begitu sholat dia tidak boleh main-main tuh. Sehingga sholatnya tanha anil fahsyail munkar, sehingga sholatnya menenangkan tatmainnul qulub, kan itu. Jadi sholatnya itu jangan sampai sholat kusala dan jangan sampai sholat sahun. Sedangkan sholat bahasa Arab, tapi malah orang pelajari anan diucapkannya. Pokoknya perasaan-perasaan saja menyambung ke itu mah khayal-khayal. Jadi 2 baru. Yang ketiga apa? Puasa. Puasa. Yang inti puasa itu kan mengendalikan nafsu. Ya. Itu. Dinding kalau itu diibaratkan, mengalihkan nafsu. Nafsu ini, itulah yang diinginkan nafsu apa? Mutmainnah. Mutmainnah. Itu yang saya uraikan kemarin. Itu kalau beraja mengenai nafsuku, tidak tanggung-tanggung dong. Maka nafsu itu jembatan oleh iblis menggoda. Itu maka dimasukkannya perempuan adalah termasuk anak panahnya. Cuma bagi kita sebagian dilarangnya perempuan jangan ke masjid. Kalau masjid dikatakan coba mindset awak laki-laki ku ditukangi seketik dan kondisi panjang selain. Ya. Jadi mendirikan puasa, itu yang 3 itu untuk keislaman itu, untuk ketundukan hidup. Karena kalau sudah sakit-sakit atau sudah pensiun mau tunduk, lumayan juga lah daripada tunduk-tunduk. Jadi baru 2 lagi, yaitu zakat. Zakat itu kan berarti mengeluarkan sebagian dari harta, tidak punya apa nisab syarat ya, itu boleh berinfak, sedekah sebagainya. Terus naik haji atau melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji kalau mampu juga. Itu maka yang 2 itu kalau punya syarat. Jadi ibadah haji itu lambang ketundukan. Sebenarnya dia pergi ke sana itu untuk memperagakan menghadapi padang mahsyar mati. Bertemu dengan sekalian dengan ayat-ayat, maksudnya dengan keluarga-keluarga di sana di sepanjang jalan, terus menghadap ke padang Arafah atau seperti mahsyar. Inilah aku datang, ini aku datang, labbaik. Seandainya dia pulang lagi ke itu makanya al-hajju asyhurum ma'lumat. Ya, jadi sampaikan kepada saudara kita, kan ibadah haji itu 3 bulan menjelang pergi. Dia sudah digembleng bulan puasa. Ya kan? Itu makanya siapa yang sudah terdaftar atau mau pergi ibadah haji, 3 bulan itu cobalah pelajari ilmunya, ketundukan, karena sudah penataran bulan puasa. Tapi kalau sudah bulan puasa berulang juga tidak penatarannya, dari segi ketaatannya, dari segi ilmunya, sama biaya-biaya PT-nya ke Mekah tuh. Iya, itu makanya disebut al-hajju asyhurum ma'lumat. Kapan itu ibadah bulan-bulan yang ditentukan itu? Sesudah apa? Syawal, Zulhijjah. Gitu. Awak kanlah digembleng sebulan Ramadan, membaca Quran paham, sholat pun berdiri, puasanya pun rancak. Itu nanti disiapkan seolah-olah dibungkus kain putih lah. Rupanya balik ke Indonesia ke rumah, menjadi orang hebat, bukan untuk pamer ya. Itu wallahu alam lah. Jadi ini bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi saya rasa mungkin kajian kita sudah jam 7 ini. Jadi kalau mengkaji ayat ya, mengkaji ayat ini, jangan cerita Ibrahim panjang. Ibrahim lah tambah ceritanya. Khalat min qablim la berlalu. Cumanan perlu kini kata Allah Islam. Islam kuasa banget. Islam. Aku aku. Baik itu caranya. Jadi makanya kalau terlalu banyak menceritakan cerita sahabat-sahabat, itu seketek salah. Cuma awak lah baca roh. Jadi di sini kalau dibaca isqala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu rabbil alamin. Jadi
Ibrahim ini betul-betul dia sudah tunduk, patuh. Kemudian di Muhammad dikasih rukun Islam 5. Gitu caranya. Ya, jadi jangan dianggap nanti bulan puasa kemarin sudah selesai semuanya itu, sudah diampuni dosa. Kalau enggak dinyatakan penyesalan dari kerja yang lain, enggak diampuni. Dosa yang diampuni langsung itu adalah ibadah dosa kecil. Jadi itu makanya pesan saya, sama-sama ini saya pun gitu juga. Kan ada, masih ingat Pak Tommy doa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, doa Nabi Adam apa? La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Terus subhanaka amil wa tusu'an. bihamdik. Jadi pesan saya begini. Waktu kita mengatakan amil tusu'an wa zalamtu nafsi, coba ulang-ulang sampai tabi'ai mato. Karena kesalahan. Zalamtu nafsi. Ulang balik. Amil tu, telah aku kerjakan kejahatan. Karena sadunya mulai berakal sampai keluar mato. Amil tu su'an wa zalamtu nafsi. Amil tu su'an wa zalamtu nafsi. Mati-mati. Baru Pak Firly. Aku ulang sekali. Amil tu su'an wa zalamtu nafsi. Amil tu su'an. Ya, wa zalamtu nafsi. Karena kalau perlu buat daftar. Kalau takut dibaca orang kerja salawat buat titik-titik ya. Saya paham. Buat titik-titik ya Pak. Putus. Enggak buat titik-titik ya. Misalnya waktu awak anak gadis, waktu anak bujang, kanak-kanak kerja awak dan salah, buat titik. Sudah itulah berumah tangga titik. Sudah itulah kerja titik. Jadi waktu membaca amil tusu'an. Wa zalamtu nafsi. Sampai keluar mata. Benda ambulang-ulang. Untung ada ni hidup kini ada hidup balu. Kalau meninggal benda awak pernyataannya. Tapi sehingga la tai'asu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Apakah dosa kita sepenuh bumi dan langit? Gitu caranya. Mari berdoa. Allahumma fakihna fiddin wa alimna hikmah wa ta'wil wa alimna lughatal Qur'an wa alimna lughatal Arabi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Aywa.